Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Sambut tahun baru 2023 dengan full senyum masih ya. Mantap jiwa. Dan tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani petang hari ini ya teman-teman, melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama teman-teman, keadaannya sudah mulai berwarna-warni ya. Tapi kalau kita lihat harga daripada Bitcoin lebih tinggi daripada tadi pagi ya kan teman-teman, karena tadi pagi di area 16.600-an ya, dan sekarang sudah di area 16.735 US dollar. Dan semoga saja Bitcoin bisa menyentuh ke ranah 17, 18, 19 lalu 20 sebelum melanjutkan kenaikan yang selanjutnya. Amin ya. Oke teman-teman, di kesempatan malam hari ini ternyata teman-teman ada berita yang dimana itu menimbulkan pro kontra, akhirnya disetujui juga ya. Dan kalau kita lihat untuk launch sendiri teman-teman, harga daripada launch per video ini dibuat dia mengalami kenaikan 4,3% per video ini dibuat, dan tadi harga tertinggi daripada launch itu di area 1688 ya, hampir menyentuh di area 17 teman-teman. Semoga saja launch ini bisa menyentuh di area 1718 dan seterusnya mengalami kenaikan ya teman-teman. Dan semoga saja ya kita diberi cuan daripada Luna Classic, dan saya yakin, saya kira teman-teman kalau menyentuh di area harga one cent dream itu sangat-sangat possible ya untuk mengekil 2.0, juga masih memiliki potensi yang cukup lebar gitu teman-teman. Semoga saja ya 0,01 ya atau di area 0,1. Waduh, cuannya sudah maksimal banget. Oke, lanjut kita bahas beritanya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada proposal Terra Classic untuk mengalokasikan dana sebesar 140.000 US dollar untuk tiket tim layar 1 teman-teman. Inilah proposal yang sebenarnya menimbulkan pro kontra permasalahan juga gitu teman-teman, dan akhirnya disetujui juga ya. Komunitas-komunitas atau validator-validator yang dulunya menolak akhirnya setuju juga setelah dijelaskan secara detail gitu teman-teman. Oke, mantap. Ini sangat menarik untuk kita bahas karena ini untuk perkembangan atau kebangkitan daripada Luna Classic. Oke, nah jadi perkembangan tersebut terjadi beberapa hari setelah komunitas Terra Classic memperdebatkan kekhawatiran yang diajukan oleh beberapa validator ya. Memang ya proposal 1168 sebuah proposisi untuk mengalokasikan lebih dari 140.000 US dollar dalam launch ke gugus tugas layar 1 bersama ya, telah melewati ambang kelulusan. Menurut proposal tersebut, dana tersebut akan mendukung tim untuk kuartal pertama tahun 2023 saat mereka melakukan pekerjaan pengembangan untuk memperbarui dan menstabilkan Terra Classic layar 1. Oke, jadi dana tersebut 141.000 US dollar ya teman-teman, itu akan digunakan ya untuk menstabilkan Terra Classic layar 1 selama di kuartal ke-1 gitu teman-teman, yaitu di bulan 1 sampai bulan Maret ya, Januari, Februari, Maret sampai bulan Maret teman-teman, yaitu membutuhkan dana sekitar 141.000 US dollar. Dan meskipun ada beberapa validator yang sebenarnya mengkhawatirkan hal tersebut, cuman validator tersebut akhirnya dia memilih setuju juga untuk proposal tersebut teman-teman, setelah dijelaskan secara gamblang, dijelaskan ini gitu ya. Dan influencer launch terkemuka Classy membawa perhatian publik pada pengembang, menyebut proposal tersebut sebagai salah satu yang paling penting dalam sejarah launch. Nah, Classy mengungkapkan kegembiraan karena komunitas telah mendapatkan tim pengembang layar 1 yang stabil untuk membantu melakukan pemeliharaan dan pembaruan keamanan di jaringannya Terra Luna Classic. Oke. Dia mengungkapkan bahwa dia akan berbicara dengan Tobias Sarada Andreas, salah satu developer tetap di tim pada pukul ya ini teman-teman 17.00 UTC ya, ini untuk influencer Classy. Oke. Nah, jadi sini kekhawatiran sebelumnya disampaikan. Inilah ya teman-teman yang menimbulkan perdebatan, dan di sini apa sih kekhawatiran daripada validator-validator yang dulunya menimbulkan perdebatan. Jadi, ingatlah bahwa proposal tersebut telah memicu perdebatan di dalam komunitas Terra Classic, dengan beberapa validator dan anggota komunitas mengungkapkan banyak kekhawatiran terkait anggota tim layar 1 dan pembentuk komitmen pengawas komunitas. Nah,
Jadi sebenarnya kekhawatirannya bukan masalah dana yang dialokasikan teman-teman. Permasalahannya adalah orang yang ada di dalamnya itu ya kan. Orang yang ada di dalam pengembangan layar satu. Sebenarnya itu yang menjadi perdebatan teman-teman. Nah masalahnya apa sih dengan orang-orangnya? Jadi kekhawatiran ini terutama dipicu oleh dugaan penyalahgunaan 150.000 US dollar yang dialokasikan untuk TeraRebels. Memasuki anggota TeraRebels ke dalam tim layar satu juga menimbulkan pertanyaan. Nah, jadi sebenarnya awal pemicu permasalahannya adalah ketika timbul kecurigaan, ketika timbul permasalahannya, ada penyalahgunaan dana sekitar 150.000 US dollar yang dialokasikan ke TeraRebels, dan dari mantan TeraRebels itu ikut bergabung ke perkembangan layar satu. Sebenarnya itu yang menjadi permasalahannya teman-teman, menimbulkan pertanyaan juga loh. Dulu dia itu di TeraRebels itu sempat bermasalah dengan keadaan keuangan yang dulunya meminta 150.000 US dollar untuk perkembangan di dalam TeraRebels untuk berkelanjutan daripada Luna Classic, tapi dana tersebut disalahgunakan. Loh kok tiba-tiba orang-orang yang dari TeraRebels bisa masuk ke dalam anggota tim layar satu? Itulah yang menjadi perdebatan sebenarnya. Takutnya nanti disalahgunakan kembali gitu teman-teman ya. Nah, Sarada berusaha menjawab keprihatinan tersebut terutama terkait pembentukan komitmen pengawas masyarakat. Nah, jadi ini adalah Lunch DAO teman-teman, yang dimana dia sangat frontal untuk menolak proposal layar satu sebenarnya, karena apa, kekhawatiran yang cukup mendalam dari Lunch DAO ya, yang memperjuangkan debat tersebut akhirnya memilih setuju juga Lunch DAO teman-teman, setelah dijelaskan secara detail oleh Sarada ini teman-teman tentang keprihatinan tersebut ya, kenapa orang-orang tersebut dipilih ya, komitmen pengawas masyarakat dan sebagainya. Setelah dijelaskan secara detail, akhirnya Lunch DAO juga memilih setuju gitu ya kan untuk proposal tersebut. Sebaliknya Teravita memilih tidak. Salah satu dari hanya 2 validator yang melakukan. Yang kedua adalah Moon Train Express Al-Knowledge dengan kekuatan voting tertinggi juga memilih setuju dengan proposal layar satu ini teman-teman, kecuali Teravita nih yang menolak ya, tetap menolak sampai akhir voting gitu teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat perkembangan dari Teravita yang ingin mengeburn sebesar 5 triliun itu juga perlu kita apresiasi teman-teman, dan saya kira kebangkitan daripada Luna Classic ini masih menjadi harapan banyak investor ya, masih menjadi harapan orang-orang yang dulunya sangkut di Luna Classic. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi teman-teman ya, kalau menurut pandangan saya pribadi, Luna Classic ini masih memiliki potensi dia untuk bangkit ya, masih memiliki potensi dia untuk bangkit ya. Kalau kita bandingkan dengan beberapa aset yang sudah runtuh, Luna Classic ini masih mendapat pertolongan yang cukup luar biasa dari orang-orang besar ya, salah satunya Binance ya kan. Max Global juga beberapa waktu yang lalu ikut andil juga pembakaran ya, dari tim-tim yang ingin membuat dApps untuk mempercepat pembakaran juga gitu teman-teman ya. Jadi ini masih ada potensi dia untuk bangkit lagi, dan saya yakin teman-teman ya, ketika suatu proposal nanti yang diminta Binance ya, bukan proposal, jadi kinerja ya, yang dimana Binance ingin meminta 100% itu dilakukan pembakaran tanpa minting ya, kecuali permintaan dari Binance itu tidak terpenuhi ya, saya kira Binance akan hengkang untuk mengikuti pembakaran, tapi Binance akan tetap nge-hold Luna Classic. Tapi harapan dari kita semua adalah permintaan dari Binance ini bisa dipenuhi agar 100% dari pendapatan nanti ya akan di burn semua ke Luna Classic, yaitu pendapatan perdagangan perdagangan spot dan marginnya Lunch itu akan di burn semua 100%. Harapannya seperti itu ketika permintaan minting daripada Binance ini dipenuhi. Oke, mungkin ini dulu perihal Lunch ya, semoga membantu dan salam cuan.